Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan berhidup foya-foya. Setelah dihabiskan harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepada bapaknya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga, terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik dan pakaikanlah kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria, tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi-nyanyian, tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semua itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapat kembali anak itu dengan selamat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa berikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah Injil Tuhan.
Saudara sekalian, bertolak dari kalimat yang diucapkan oleh anak sulung. Apa arti semua ini? Yang pertama, layakkah ketika orang tua masih ada, anak itu meminta bagian warisan atau hartanya yang menjadi haknya? Tapi itulah yang dibuat oleh anak bungsu. Ia meminta bagiannya dan ia menghabiskan dengan hidup foya-foya. Sementara anak sulung yang selalu bersama dengan ayahnya juga merasa iri atau tidak suka atas kembalinya adiknya yang telah memboroskan harta mereka. Dan dikatakan ia tidak mau masuk, tidak mau ikut ambil bagian dalam acara sukacita itu. Tetapi ayahnya berlaku adil kepada kedua anaknya. Mereka didatangi, mereka dijemput, dan semua dikasih dengan sama. Anak yang pergi memboroskan hartanya dimaafkan, bahkan kelakuannya yang telah meninggalkan dia dan kakaknya itu pun tidak dipersoalkan lagi. Demikian juga kepada anaknya yang setiap hari bersama dia, dikatakan semua yang menjadi milik bapakmu adalah milikmu juga. Begitulah bagaimana kita semua kembali kepada kemurahan hati Tuhan. Allah tidak pernah membenci ataupun mengusir, membuang orang, tetapi semua ditarik kembali kepada kasih Dia. Dan diharapkan dengan kesetiaan kasih Tuhan seperti bacaan pertama, menarik banyak orang kembali kepada kemurahan Tuhan itu dengan setia pula. Dengan sabda ini kita mempunyai pengharapan yang segar, yang sejuk, yang indah bagi kita semua pada masa Prapaskah ini, untuk kembali kepada belas kasih Tuhan. Dan belas kasih Tuhan tidak pernah membeda-bedakan orang, tetapi semua diterima dengan kasih, dengan kemurahan. Dan pada kesempatan ini pula kita berdoa agar kita semua ditarik pada belas kasih Tuhan itu dengan segala harta kekayaan yang kita miliki, yang diberikan Tuhan dalam kehidupan ini, supaya kita juga semakin kaya dalam harta surgawi. Kita mohon dan kita berdoa serta bersyukur pula oleh panggilan yang ada dalam gereja, baik bagi para imam, para brother suster, juga bagi keluarga-keluarga, supaya khususnya para imam dimampukan untuk menampilkan citra Allah dalam belas kasih, yang mengasihi, yang menyayangi, yang memberikan belas kasih Tuhan dalam kehidupan ini. Kita persembahkan seluruh harapan, doa-doa harapan kita bersama persembahan kita.